Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah lah yang maha latif, ya, maha lembut. Dengan kelatifannya Allah, dengan kelembutannya Allah, Allah gerakan kita semua, Allah mampukan kita semua. Allah juga kumpulkan kita semua di majelis yang insya Allah jadi asbab rahmat untuk kita, untuk keluarga kita. Dan dengan kelatifannya pula Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, penyempurna risalah para rasul, yang pola hidupnya adalah menjaminkan kita untuk hidup bahagia, sukses dan berjaya di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan ngajaga edisi keberapa ini teh? Namang diki kesekian ya. Nanti kayaknya bagus kalau pakai edisi gitu ya, edisi keberapa gitu ya. Biar kelihatan gitu ya, atau sabara ratus kali kita gitu ya. Ya insya Allah. Nah teman-teman sekalian, ya insya Allah kita akan bahas tentang kontroversi pendidikan seks untuk anak perlukah gitu ya. Nah insya Allah kita akan bahas tema itu. Tapi sebelum bahas tema itu, saya mau bahas dulu satu ayat ya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi ciri khas di Ngajaga ya, ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk senantiasa mendidik anak. Karena Allah mampu teman-teman sekalian mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Ya, sekali lagi Allah mampu mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Sepakat ya? Jadi ini yang mesti diluruskan supaya kita tidak tawakal kepada ilmu, tawakal kepada guru, ya tawakal kepada para ahli, psikolog, ya ataupun siapapun ya. Tapi kita tawakalnya kepada Allah. Ilmu ini hanya mengantarkan kita untuk bisa mengoptimalkan upaya kita sebagai orang tua saja. Ya tidak lebih dan tidak kurang teman-teman sekalian ya. Allah mampu ya ilmu yang sedikit menjadi banyak bermanfaat ataupun Allah mampu ilmu yang banyak tidak bermanfaat ya. Dan itu semua adalah kehendak Allah. Makanya ya mudah-mudahan ilmu yang kita kaji itu mengantarkan kepada kita untuk makin sadar bahwa kita butuh Allah gitu. Dan itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan ketika belajar tentang anak, belajar tentang pasangan, makin dalam kita belajar tentang keluarga, makin la haula wala quwata illa billah. Makin merasa enggak mampu aja gitu ya. Walaupun kita punya otoritas sebagai orang tua atau otoritas sebagai suami kepada istri, orang tua kepada anak, tapi justru ilmu-ilmu yang ada menurut saya ini mengantarkan kita tuh makin ya tewala kaya cek orang Sunda mah. Tahu tewala kaya? Tidak ada daya dan tidak ada upaya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi justru waktu iman kita hanya dituntut untuk mengilmui. Dan Allah mampu ya mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Maka teman-teman sekalian, ada satu ayat yang menurut saya ini harus menjadi mindsetnya para orang tua. Ayat ini sering dibahas ya bukan sering dibahas, ayat ini disimpan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Dan oh iya tuh mumpung emutnya ya insya Allah setiap Jumat nanti di grup TS, di grup WA, saya selalu tadabur surat Al-Kahfi dalam bingkai keluarga ya. Jadi tadabur Al-Kahfi tapi dalam bingkai keluarga. Karena semua surat Al-Kahfi ya insya Allah itu berapa ayat semuanya? Jangan bilang sekian. 110 ayat dalam surat Al-Kahfi itu ajib luar biasa menurut saya jika dibingkai dalam keluarga. Ya, 4 kisah dalam surat Al-Kahfi yang menggambarkan 4 fitnah yang akan hadir di akhir zaman dengan solusinya itu sangat mungkin untuk kita bumikan dalam bingkai rumah tangga. Ya, maka di grup WA ya insya Allah
di grup WA-nya TS, saya selalu insya Allah setiap hari Jumat ya ada 5 menit atau 7 menit saya kabarkan atau saya bahas tentang tadabbur surat Al-Kahfi dalam bingkai keluarga. Nah di surat Al-Kahfi itu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal baduna zinatul hayati dunia, betul? Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal badun, harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunia. Itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus solihat, dan baqiyatus solihat ya khairun, dan amal soleh yang senantiasa ada mengalir itu lebih baik di sisi Tuhanmu ya, dan lebih baik menjadi harapan. Lihat ini kalimatnya wa al-malu wal banun ya khairun ya, al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat. Jadi bukan walakin, bukan akan tetapi, tapi kalau diterjemahnya sering sekali diterjemahkan akan tetapi ya. Seolah-olah bertentangan kan, tetapi, namun tetapi masuk bertentangannya ya. Tetapi sebetulnya ini bukan maknanya, itu bukan tetapi. Tetapi maknanya itu adalah, maksudnya adalah harta dan anak-anak yang menjadi perhiasan dunia ini mesti dijadikan sebagai amal soleh. Jadi bukan dibenturkan. Jadi bukan anak dan harta di satu sisi, kemudian amal soleh di sisi yang lain, bukan. Maksudnya adalah anak dan harta ini mesti dijadikan amal soleh. Pekerjaan mencari harta, pekerjaan mendidik anak, kalau dijadikan amal soleh, itulah sebaik-baik balasan dan sebaik-baik harapan. Punten, Anda cari harta punya harapan enggak? Pasti kan? Enggak mungkin kan cari harta punya harapan? Enggak punya harapan, betul enggak? Ya. Kemudian enggak mungkin kan mendidik anak enggak punya harapan, sepakat? Kita mendidik anak mencari harta karena punya harapan. Dan harapan yang paling baik itu adalah wal baqiyatus sholihat. Jadi proses amal soleh kita. Paham gak teman-teman? Jadi lamun orang ngedidik budak tidak dijadikan sebagai amal soleh capek teh. Dan akan banyak kecewa. Karena kekecewaan itu adalah selisih atau jarak antara harapan dan kenyataan. Sepakat? Semakin tinggi harapan, jauh dari kenyataan, makin besarlah ruang kecewa. Begitu kan? Ya. Tapi kalau makin dekat harapan dengan kenyataan, maka makin kecillah ruang kecewa. Kenapa kita banyak kecewa dalam mencari harta? Jadi cekasar nama kia, lamun dengan duit dijadikan sebagai amal soleh, untung na tengah lalaikan, rugi na tengah rasa ya menyesali gitu. Ngerti gak? Ya kalau mendidik anak sebagai amal soleh, sesuai harapan anaknya itu, sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah, belum sesuai harapan, belum ada hasil, kita gak pernah merasa bersalah. Kenapa? Wal baqiyatus sholihat. Semua jadi amal soleh. Sepakat gak? Ya, maka ini yang mesti lebih penting. Jadi jadikan proses mendidik anak itu sebagai bentuk amal soleh kita. Ya, dan itu amal soleh yang terbaik. Makanya punten para aktivis dakwah, para aktivis sosial Islam gitu ya. Jangan sampai kita justru aktif di luar tapi abai dengan medan amal di rumah. Itu juga amal soleh gitu. Ya, sepakat ya? Paham ya? Kenapa? Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya itu sebaik-baik balasan dan sebaik-baik harapan. Jadi kalau mau berharap dalam mendidik anak, harapan yang paling baik adalah jadikan itu sebagai amal soleh. Karena kalau tanpa harapan, jadi Islam tidak mengajarkan tanpa harapan. Udah nggak berharap, nggak berharap mau beramal, betul tidak? Tidak ada orang yang beramal tanpa berharap, nggak ada. Petani menanam karena berharap bisa memanen. Orang berdagang karena berharap bisa dapat untung, betul nggak? Ya ibu hamil mengharap punya anak kan begitu. Guru mendidik mengharap ya mencerdaskan. Jadi semua bergerak dengan harapan. Walaupun tidak ada kepastiannya. Di dunia ada yang pasti? Nggak ada yang pasti mati, betul? Ya nggak ada kepastian, nggak ada yang pasti. Ya berapa banyak nabi diuji oleh Allah gara-gara urusan insya Allah. Ya Nabi Muhammad diuji oleh Allah gara-gara lupa bilang insya Allah. Nabi Sulaiman dapat musibah gara-gara lupa bilang insya Allah. Nanti dibahas di Tadabbur Al-Kahfi ya. Ada tuh. Ya sampai turun ayat ke-28 karena 24. Karena Nabi bilang Nabi bilang insya Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti. Semua dalam ketidakpastian.
Ya, walaupun baru ada orang yang sadar setelah pandemi, ternyata dunia teh tidak pasti genanya ku pandemi mah tiba heula dunia mah teu pasti gitu. Ya, betul tidak? Nggak ada yang pasti cuma satu kematian. Kalau kata kiai kami dulu, jang urang mah ngansa ukur melaksi kisugan, dicebor ku mudah-mudahan nu jadi tangkal meureun buahna sigana rasana manawi. So, kaharti teu? Ya, halo, bisa ngerti nggak? Ini orang Sunda lah kemarin itu orang Sunda. Lamun orang Sunda teu ngarti teu sah tah jadi Sundana, kudu pindah tah ka Jawa. Ya, atau nepi ka Padang. Ya, hirup mangsa ukur melaksi kisugan, dicebor ku mudah-mudahan. Nu jadi tangkal meureun, buahna naon? Sigana, rasana manawi. Ada kepastian? Nggak ada. Semua penuh dengan ketidakpastian. Saya ditanya, bah gimana ya hari ini dengan fenomena banyak rumah tangga yang bercerai, berselingkuh, kemudian juga tiba-tiba cerai hanya gara-gara suaminya punya kecenderungan seksual yang salah atau istrinya ternyata gay, misalkan lesbi. Gimana ya bah ya? Saya bilang mana yang pasti? Rek nepi ka mana kita menemukan kepastian? Nggak ada yang pasti. Rumah tangga dulu soleh baik-baik, anak sudah 3 ternyata terlibat pinjol juga akhirnya. Nepi ka puluhan juta, padahal baheula mah soleh, coba. Ya artinya ujian iman mah tidak akan pernah selesai. Memang dunia hidupnya nggak pasti. Maka itulah pentingnya ada harapan. Ya kita tidak akan semangat mendidik anak kalau tanpa harapan, betul tidak? Ya, kenapa kita semangat mendidik anak? Karena kita ada harapan, dan harapan yang paling baik bukan di anaknya, dan harapan yang paling hebat bukan hasil di anaknya, tapi harapan yang paling baik adalah bahwa kita mendidik adalah proses amal soleh kita. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi amal soleh gitu tah. Ya, ini luruskan niatnya teman-teman. Karena ada orang tua yang mendidik anak harapannya harapan-harapan dunia atau harapan-harapan sementara. Yang hari ini ada, besok lusa bisa nggak ada, yang hari ini datang, besok lusa bisa pergi. Harapan apa nih? Maka penting teman-teman, saya mentadaburi ya, subhanallah ayat ini, Allahu Akbar. Jadi Allah bukan mengkontradiksikan antara harta anak-anak dengan amal soleh. Henteu kieu ya, ulah dengan harta wae, amal soleh atuh. Disangkana dengan duit lain amal soleh. Ya, itu amal soleh itu, ya betul tidak? Tergantung niatnya. Oh ulah ngadidik budak wae atau amal soleh, nah, enggak begitu, enggak dipertentangkan. Tapi al malu wal banun di satu sisi, ya, dan wal baqiyatus sholihat di sisi yang sama, di ruangan yang sama, ngerti enggak? Tapi kalau kita lihat terjemahnya seolah-olah tetap dikontroversikan, ya dikontradiksikan. Harta dan anak-anak perhiasan dunia akan tetapi amal soleh kan seolah-olah dibenturkan, ngerti gak? Seolah-olah dibenturkan, padahal maksudnya adalah jadikan mencari harta, jadikan mengelola harta, ya, jadikan pendistribusian harta dan mendidik anak itu sebagai bentuk wal baqiyatus sholihat. Ini saya kira penting ruh ini teman-teman sekalian. Jangan sampai salah niat kita mendidik anak, karena dinamikanya banyak nanti ya. Termasuk yang akan kita bahas. Predator seksual di mana-mana coba ya. Nah ini bukan masalah kota, masalah desa ini. Betul tidak? Ya LGBT ada di mana-mana. Lain LGBT nama LGBTQP apa balatak lah panjang ini namanya. Ya coba ya ada di mana-mana. Ini bukan masalah penyakit kota. Deg-degan nih waktu itu. Ya, saya beberapa kali laporan beberapa orang tua menghadapi kasus kayak begini, aduh deg-degan, kumaha lamun budak orang coba. Terus solusinya budak orang dicangcang gitu, dirantai ulah-ulin kemana-mana gitu. Dan enggak juga kan, betul tidak? Ya, maka saya bersyukur hidup di dunia kayak begini kita. Kenapa? Semakin kencang kita minta doa kepada Allah kan. Karena tidak ada yang bisa menjaga anak kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, maka luruskan niat kita, jadikan itu sebagai bentuk amal soleh. Teori sebaik apapun teman-teman tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak akan menjamin, makanya kalau nanti di parenting itu ada beberapa mazhab yang berbeda gitu ya. Ya kan soalnya antara ahli parenting A dengan ahli parenting B beda gitu. Suka nemuin gak kayak begitu? Suka terus orang tuh jadi bingung gitu kan ya.
Ya, suka nggak nemuin kayak begitu? Iya, saya juga sama bingung kan. Teman-teman sekalian nggak jadi masalah, itu mah hanya sarana saja. Saya bilang jangankan urusan mendidik anak, urusan ibadah sholat wae, timimiti takbir, nepi ka salam, itu para ulama bisa berbeda 150 lebih masalah. Coba bayangkan, tadi urusan sholat, karek sarokaat, karek 2 rakaat, geus aya 150 lebih masalah, padahal sholatnya geus dicontohkeun ku Nabi. Apalagi urusan mendidik anak, saya bilang. Ya, maka kalau saya saya mau pendapat ini, silakan Anda mau pendapat yang lain, itu udah biasa. Ya, sepakat ya teman-teman. Tapi semangatnya yang kita harus jaga itu. Ya, jadikan itu sebagai bentuk amal soleh. Maksud saya apa? Nanti kalaupun kita udah settle ya, udah bagus ya. Kita dapat satu konsep nih, kita lakukan nih. Dampaknya bagus buat anak, ujiannya nggak pernah selesai. Ya, ujiannya nggak pernah selesai, walaupun mendidik anak itu sebentar. Kita cuma 15 tahun, anak selesai sebetulnya. Targetan kita mendidik anak itu sampai usia 15 tahun. Maka kalau Anda lihat di iklan yang kita share, ya sampai ada ratusan di siswa SMA di Indramayu atau di Kuningan atau di Ponorogo atau di beberapa daerah yang minta dispensasi pernikahan, kan begitu? Kan itu beritanya, betul nggak? Saya juga kaget, wow. Ternyata ayeuna mah nu minta dispensasi teh bukan keluarga, bukan orang tua, tapi lembaga gitu. Satu lembaga pendidikan minta dispensasi supaya siswanya dinikahkan. Lain hiji dua, ratusan, puluhan, coba bayangkan. Kebayang nggak kejadiannya? Ya, sebetulnya itu fenomena gunung es. Tahu fenomena gunung es? Ya, jadi gunung es teh kan nu katinggalina ngan sekian 1, 2 meter, 3 meter kehandapna bisa puluhan kali lipat, betul nggak? Ya, solusinya apa? Salah satunya adalah bukan solusinya pendidikan seks. Justru solusinya adalah siapkan mereka untuk menjadi orang dewasa. Dan pendidikan seks ada di dalamnya gitu. Karena kita, ya tadi waktu Iman, sistem pendidikan, ulah ngebahas sistem, mesti tarik ting. Konsep pendidikan kita ulah sekolahnya, kita ya, belah urang lah. Konsep pendidikan kita kadangkala memahami, anak teh nanti dewasa teh adalah di usia mahasiswa, di usia kuliah. Ya, itulah kenapa Islam punya perhatian besar dengan urusan remaja atau pemuda. Salah satu penyebabnya, bagi saya solusinya satu, sebagaimana guru kami yang sering mendengungkan, yaitu pendidikan akil balig. Ya, saya juga tersadarkan Iwatiman, solusinya satu, jadikan mereka pemuda, jadikan mereka pemudi, siapkan mereka jadi orang dewasa. Di kita disiapkan teh profesi. Ya, dari mulai profesi keagamaan sampai profesi dunia. Bahwa ilmu itu adalah, mohon maaf teman-teman, ilmu itu adalah isi, sedangkan mental anak itu adalah wadah. Punten botol cai. Ya, itu adalah wadah teman-teman. Ya, ngerti nggak teman-teman? Jadi kalau saya mau kasih solusi ya, ini mah pendapat kami walau alam. Salah satu solusinya adalah dewasakan mereka. Bukan pendidikan seks. Ya, pendidikan seks itu ada di dalamnya karena untuk didewasakan salah satunya ada pendidikan seks. Ngerti nggak teman-teman? Ini contoh punten. Tekedah saya ngerti ya. Ya, ini contoh. Ini isi 300 mili. Puntennya isinya 300 mili. Kapasitas isinya 300 mili. Isi airnya 150 mili. Ya. Tapi aya dina botol. Dialungkeun ke urang teh punten. Ya, henteu peupeus. Rek dibaledog-baledokeun teu peupeus. Kenapa? Karena wadahnya itu masih kuat. Tapi kalau punten kapasitasnya kita isi ya, air bukan 150 mili. Air itu ada misalkan 600 mili atau setengah liter. Tapi itu di botolan, ngan saukur di kertasan, di plastikan. Cing kira-kira gampang bocor, gampang hancur tidak? Dikeresekan. Nah itu perumpamaan. Jadi isi adalah ilmu, isi adalah skill. Tapi wadah itu adalah kedewasaan. Wadah adalah mental. Ngerti nggak? Hafid Quran, ngapalkeun hadis, ngapalkeun Quran, keilmuan, skill. Itu wadahna, isina. Tapi kedewasaan anak, wadahna. Ngerti nggak maksudnya? Ya, maka berapa banyak ilmu itu tidak berbuah, tidak bertahan lama, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ada pada jiwa-jiwa yang rapuh. Ya, ada pada mental-mental yang lemah.
Maka menurut saya mendewasakan anak itu jauh lebih penting daripada mengambil profesi dunia ataupun profesi agama. Profesi agama itu banyak lah. Jadi hafid itu jadi profesi, udah jadi skill ikhwat iman. Karena jadi hafid nggak mudah. Kemudian juga jadi profesi yang lain apa? Jadi guru kah, jadi keilmuan kah, jadi cendekiawan kah, apalagi ikhwat iman. Jadi entrepreneur kah, jadi apapun. Mau skill keagamaan ataupun mau keahlian keagamaan ataupun keahlian keduniaan. Paham nggak maksud saya? Ya, kenapa? Karena mental itu, ikhwat iman, karena kedewasaan itu, itulah yang akan mewadahi ilmu itu. Sok antum perhatikan. Ya, makanya jangan heran, punten pisan. Makanya jangan heran orang generasi kita kadangkala ilmunya banyak, ya, tapi mentalnya lebay. Gitu ya. Mentalnya babarian. Kenapa? Punten wadahna. Kedewasaannya lemah. Itulah yang disebutkan oleh Parenal Kasali sebagai strawberry generation. Generasi strawberry. Ya, kenapa generasi strawberry? Strawberry teh bagus, indah, cantik, tapi rapuh. Ya, kalau kata Bu Eli Risman, pinter teh aya waktuna. Tenang dulu, Nah hari ini kadangkala kita sibuk dengan berbagai macam profesi untuk anak, kita sibuk dengan berbagai macam skill untuk anak, tapi lupa, hey, anak itu punya mental, anak itu punya jiwa. Ya banget, makanya ya kita harus mendidik jiwanya, bahkan sebelum raganya kan begitu. Kalau tidak begitu, itu bukan orang Indonesia. Karena lagu Indonesia mengajarkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kan begitu. Untuk Indonesia Raya. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi kalau ditanya solusi dari misalkan fenomena itu bukan pendidikan seks, bukan teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena pendidikan, jangankan pendidikan seks, pendidikan iman sekalipun, ya, jika tidak mengorientasikan anak itu untuk dewasa, rapuh. Ya, makanya pendidikan iman itu bukan tentang ilmu iman. Ya, saya bilang ke Bang Aad, ya, dan saya lihat pendidikan akil balik itu banyak nuansa imannya, tapi bukan ilmu iman. Kalau ilmu iman, hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya, hafalan kitabnya, hatam kitab tertentu, itu ilmu iman. Tapi akil balik untuk mendewasakan anak bukan butuh ilmu iman, tapi pengalaman iman. Paham pengalaman iman? Ya, diliarkan, disosialkan, dibenturkan, itu pengalaman iman. Itu yang akan mendewasakan. Ya, ilmu agama sekalipun, mohon maaf teman-teman. Makanya jangan heran. Kok kenapa ya dia paham ilmu agama? Sampai saya, ini ada orang yang mau nikah, ya dia janda gadis. Janda gadis, saya bilang, nah janda tapi gadis. Kumaha maksudnya? Baru 3 bulan, kumaha maksudnya? Ya belum disentuh sama suaminya. Tapi syaratnya dia mau nikah lagi, tapi syaratnya bukan kepada ahli agama. Kasinggung orang teh tuh. Walaupun saya tidak bermaksud apa-apa gitu. Maksudnya bukan lain kau rente ya gitu ya. Tapi tidak mau dengan ahli agamanya itu, emang ada apa dengan ahli agama, saya bilang. Karena ternyata mohon maaf. Ya, mantan suaminya adalah salah satu tokoh agama, salah satu ahli di bidang tertentu di bidang agama. Ya, walaupun lebih ke lembaga akademik. Saya tidak mengatakan pun ternyata ini bukan aib ya teman-teman. Maksud saya adalah ini autokritik buat kita. Saya ngomong bukan di hadapan orang-orang liberal ini. Ya, dan bukan untuk mencaci agamanya, bukan itu poinnya kan ya. Matak ulah diajar agama tarik-tarik teuing cenah kalem urang mah cenanya. Lain kitu poin. Matak ulah mineng teuing ka masjid teh keun we engke cenah lamun ngadagoan susah karek ka masjid urang mah tunu geus oge loba teuing ilmu agama mangin kala kakarar itu. Lain eta poinna. Tapi sayang tadi teh tidak berbarengan. Ya, ilmu agama bukan amal agama. Itu masalahnya. Ya, ilmu iman bukan pengalaman iman, itu berbeda. Seperti Anda tahu panasnya api dari mana? Kita tahu panasnya api dari tina tulisan, tina gambar gitu. Ningali aya gambar api, panas sigana. Betul tidak? Terus ada tulisan
Api, wah panas sih masih gana, lain. Betul? Kita tahu panasnya api, kita punya pengalaman dekat dengan api. Itulah iman. Makanya nanti kalau berbicara pendidikan iman untuk anak, syaratnya adalah kalau mau optimal, jangan banyak di kelas. Berikan pengalaman iman. Harus ya, dan di kelas mah teori iman, lain pengalaman iman. Bisa dibedakan? Ya, tenang. Ini saya nada tinggi itu supaya saya enggak apa. Begitu teman-teman. Jadi saya ingin memberikan pemahaman karena ada yang solusinya pendidikan seks, apalagi diberikan gambar-gambar yang enggak senonoh, kan pendidikan seks liberal kali begitu kan? Ya, Iwatiman. Pendidikan seks versi orang-orang liberal atau versi orang-orang barat Iwatiman. Anak harus sampai tahu bagaimana berhubungan seks, bukan itu poinnya. Ya. Tetapi poinnya tadi kalau mau kita solusinya menurut saya adalah satu. Makanya darurat sekarang itu adalah mendewasakan anak, menyiapkan anak untuk dewasa. Ya, menyiapkan anak untuk dewasa. Beda ya teman-teman sekalian, bukan mengilmui dulu anak harus bisa itu, bisa ini, pintar itu, pintar ini, skill itu, skill ini, nuturkeun nih watiman. Ya, bahkan jadikan pendidikan itu sebagai bagian daripada pendewasaan. Dan Islam adalah agama sempurna. Kalau kita tahu Iwatiman tentang bagaimana Nabi mendidik para sahabat, Nabi itu adalah pendidikannya mendewasakan para sahabat. Bukan mengahlikan tertentu para sahabat, itu step selanjutnya. Ngerti nggak? Step selanjutnya baru diahlikan. Tapi prioritas pertama Nabi adalah yang saya pahami bagaimana mendewasakan para sahabat, menyiapkan para pemuda. Makanya Nabi, mohon maaf dalam konsep Islam tidak ada konsep remaja itu. Ya, dan Barat hari ini sudah mulai sadar bahwa konsep remaja menurut mereka adalah pembusukan masa kanak-kanak. Remaja itu pembusukan masa kanak-kanak. Jadi kalau kita mau cari kambing hitam, kermahesenya ya, Iwatiman cari asbab paling utama kenapa itu banyak terjadi Iwatiman. Ya, penyimpangan seksual atau misalkan kasus-kasus ya yang tidak senonoh di kalangan anak-anak remaja, salah satunya adalah yang paling utama menurut saya adalah tidak menyiapkan mereka untuk menjadi orang dewasa. Karena kalau betul disiapkan untuk jadi orang dewasa dan Islam tentu punya konsep itu, insya Allah Iwatiman. Ini belum, udah Isa? Aduh, karek mukodimah itu. Ini baru mukodimah teman-teman. Nanti insya Allah kita akan pada Isa, kita akan masuk ya ke slide-nya ya insya Allah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Insya Allah kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau kita berbicara fakta ya atau fenomena di di beberapa daerah yang sudah terjadi. Jadi solusinya adalah bagaimana kita mendewasakan anak, menyiapkan anak untuk dewasa. Satu sih. Nah, nanti kalau sudah menyiapkan anak untuk dewasa, baru turunannya banyak. Ada pendidikan seks, ada pendidikan iman, ada pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial, itu baru turunannya. Jadi hakikatnya pendidikan itu ya untuk mendewasakan anak gitu ya. Disiapkan anak untuk dewasa, bukan remaja. Nah ini ya saya kira ini penting ya. Saya nge-mention atau terus menyebut nama-nama ini supaya masuk alam bawah sadar teman-teman sekalian ya, dan menjadi targetan utama kita dalam proses pendidikan. Ya, jadi bukan keahlian yang dicari, itu next selanjutnya ya. Penting. Karena kita diciptakan oleh Allah itu, anak-anak kita itu diciptakan oleh Allah itu punya tugas untuk mengelola dunia. Kita itu punya tugas jadi khalifah. Khalifah itu adalah kelola dunia sesuai dengan kehendaknya Allah. Itu tugas kita, amanah kita itu. Ya, amanah yang diberikan oleh Allah, yang gunung nolak, yang langit nolak, cuman manusia yang nerima. Jadi penting enggak skill, penting enggak profesi, penting, tapi itu next selanjutnya. Yang paling utama adalah mendewasakan anak. Ya, itu yang paling pertama. Nah, salah satu turunannya adalah ada pendidikan seks. Nah, tapi seperti apa? Oke, teman-teman sekalian, pendidikan ini kita
kita tidak akan bahas semuanya karena memang banyak poinnya ya, tetapi saya akan mungkin beberapa poin aja yang mungkin kita atau gambaran global tentang pendidikan seks itu apa gitu ya, supaya kita lurus pemahamannya ya, supaya kita betul dan kita juga tidak antipati, kita juga tidak ngomongin istilah seks aja udah kita tuh udah seks guys gitu ya, nggak biasa dengarnya, padahal seks itu sebetulnya adalah terkait dengan fitrah seksualitas, yaitu bagaimana kita menjadi punya kepribadian sesuai dengan gender kita gitu ya. Kalau kata Ustadz Hari Santosa itu ini teman-teman sekalian, fitrah seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa dan bersikap sesuai fitrahnya sebagai laki-laki sejati ataupun sebagai perempuan sejati. Ya begitu ya. Laki-laki dengan kemaskulinannya dan perempuan dengan kefeminitasannya gitu ya. Nah, itulah sebetulnya fitrah seksualitas itu ada di kita. Makanya ya adanya kecenderungan seksual yang salah, baik gay, baik lesbi, itu adalah sudah menyelisih fitrah karena Allah tidak menciptakan itu semua ya. Nah teman-teman sekalian, menumbuhkan fitrah ini banyak tergantung pada kehadiran dan kedekatan pada ayah dan ibu, pada ayah dan bunda. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan seks, dominasinya itu adalah rumah. Ya, merawat fitrah seksualitas anak itu dominasinya bukan sekolah. Ya, sayangnya mohon maaf ya, kita tidak sedikit memiliki pemahaman mendidik sama dengan menyekolahkan. Ini menurut saya bahaya banget. Bahaya pisan. Ya, saya tidak mengatakan sekolah itu bukan pendidikan, itu keliru. Nah, tapi pemahaman yang jauh lebih berbahaya menurut saya. Kenapa bahaya? Begini, dari niat udah salah. Gancang budak teh sakolahkeun gitu kan. Dari nanti turunannya itu akan salah juga. Karena kita memahami bahwa mendidik sama dengan menyekolahkan, berarti lamun pendidikan ayana di sekolah. Henteu sekolah berarti tidak terdidik. Beres sekolah beres pendidikan. Libur sekolah libur pendidikan. Enggesan sekolah enggeus pendidikan. Tah gitu tuntunan mah gitu. Kenapa? Karena memahami mendidik sama dengan menyekolahkan. Ini bahaya. Akhirnya kalau pulang ke rumah seolah-olah gak ada pendidikan. Ya, padahal teman-teman sekalian, lembaga pendidikan dunia saja ya meriset bahwa intervensi rumah itu masih 50-60% untuk mendidik generasi. Se-full day school apapun sekolah, ya rumah itu masih mendominasi keberhasilan pendidikan pendidikan generasi kita. Ya, cuman karena kita tadi memahami mendidik sama dengan menyekolahkan, kita abai. Kita abai dengan kedekatan anak, kita abai dengan apalagi memahami pendidikan sama dengan akademik atau pendidikan sama dengan ilmu. Ini bahaya. Ya, kenapa? Karena ilmu itu pengajaran nantinya, bukan tarbiyah tapi sudah masuk ke taklim. Nah, teman-teman sekalian, maka ya fitrah seksualitas itu terutama adalah dibangun kedekatan ayah dan bunda. Itu penting banget. Makanya kehadiran ayah dan bunda ini mesti ada untuk anak ya. Ini kita secara ilmu ya, pendidikan ayah dan bunda itu harus ada. Ayah diciptakan dengan fitrahnya, bunda diciptakan dengan fitrahnya. Begitu teman-teman ya. Makanya kehadiran ayah dan bunda itu mesti ada. Karena ayah sudah memang punya fitrah tersendiri, bunda sudah punya fitrah tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, attachment, kedekatan antara ibu dan anak, antara ayah dengan anak itu salah satu ya bentuk merawat fitrah seksualitas anak. Kalau kata Mustafa Muhammad Tohan, ya Syekh At-Tohan itu dalam kitabnya At-Tarbiyah wa Dauruha fi Tashkili Suluk, pendidikan seks bagi anak jangan pernah diabaikan. Pendidikan ini harus dimulai di rumah dan berlanjut di sekolah. Dimulainya di mana? Di rumah. Ya. Ketika sudah tumbuh besar, menginjak remaja, anak harus diberi informasi-informasi tentang seksual yang benar secara jelas. Dan dijelaskan pula bahayanya jika seseorang menuruti hasrat seksualnya tanpa kontrol. Makanya nanti pendidikan seks itu diajarkan sesuai dengan tahapannya. Ya, sesuai dengan tahapannya. Malah kalau Ustadz Hari Santosa dalam bukunya Fitrah Based Education itu termasuk menyusui anak, karena menyusui itu kan skin to skin, kulit ke kulit. Itu adalah bentuk merawat fitrah seksualitas anak. Karena ada attachment, ada kelekatan pada waktu itu. Ya,
Bahkan kalau kata guru kami, Bang Aan, ya pelukan bunda gitunya, mangkuna bunda, nepi ka bau kelekna bunda, itu teh membangun attachment, membangun kelekatan. Bau ketiaknya bunda itu membangun kelekatan. Tapi ya jangan atas nama attachment juga ya bararau wae mangku budak teh gitu ya. Ulah oge gitu ya. Tetapi maksud saya adalah baunya bunda itu membangun attachment juga, membangun kelekatan juga ke anak ya. Bukan ke anak mertua nih. Kalau ke anak mertua menjauhkan kelekatan. Ya, teman-teman sekalian paham ya? Jadi luar biasa itu, Masya Allah. Dan kita sering menganggap itu sepele, betul nggak? Kita sering menganggap itu bukan pendidikan. Ya, bahkan dengan tuntutan kehidupan yang makin materialistik, hedonis, kapitalis gitu ya. Kadang-kala mohon maaf menyusui bukan sesuatu hal yang keren, betul nggak? Nggak sedikit kan? Wah, keren-keren di kantor daripada menyusui, kan begitu. Ya, padahal teman-teman itu bagian daripada pendidikan. Kan orang menganggap eta teh bukan bagian tina pendidikan. Oh, Masya Allah, ya luar biasa. Nanti disesuaikan dengan tahapannya, 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 10, ya 10 sampai 14. Disesuaikan, ya ngobrolnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Wallahu alam bisawab. Oke, ini kita tadi bahas ya bahwa fitrah seksualitas itu dirawat justru dengan kedekatan ayah bunda. Wah, Masya Allah ya. Maka jangan anggap sepele, membangun kedekatan dengan anak itu dengan anggap sepele. Wahai para ayah, Anda itu tidak sederhana kalaupun hanya cuman main kuda-kudaan dengan anak gitu. Itu bukan perkara sederhana. Walaupun Anda cuman main bola 15 menit dengan anak, itu bukan perkara sederhana. Kan berapa banyak di kita anggap itu masalah sepele, betul gak? Bawaan. Karena kita bukan menganggap pendidikan. Padahal ketika anak main bola dengan kita, gugulitikan orang gitunya dan lain sebagainya. Kadang susurian, budak teh hahaha, ningali bapana lucu gitu ya. Gitu kadang-kadang itu membangun kedekatan luar biasa. Ya Masya Allah teman-teman. Ya, tapi berapa banyak di kita tidak melakukan itu karena menganggap itu bukan pendidikan, betul gak? Enggak mesti banyak. Da budak oge embung ya, sapopoe jeung bapak we da bosen atuh da. Ya sok budak rek main kaleci jeung babaturana urang miluan da embungkeun budak oge Pak kadi tuh Pak ngeragekeun. Nah, daerah budak nage betul tidak? Tapi sesekalilah dengan anak itu. Da budak oge mung di baturan wae gitu kan. Budak keur main nang layangan jeung babaturanana terus urang miluan misalkan daeraheun budak oge atuh. Ya, tapi sesekalilah main dengan anak gitu. Itu membangun kelekatan. Makanya targetan saya, punten ayah bunda, kalau anak Anda pulang sekolah targetan utama bukan murojaah, hafalan Quran, targetan utama bukan ngerjain PR akademik. Ya, bukan itu targetan utama. Kopo ngerjakeun PR 2 bab ya, itu paling sebel saya. Subhanallah, budak geus disakolahkeun ku urang terus cek sakola teh kerjakan dengan ayah 2 bab. Terus kenaon urang bayar sakola atunya. Ini mas saya. Cabut saya bilang, nggak sekolahkan kurang, bayar orang sorangan kan gitu kan ya. Ya mohon maaf ini rada setengah curhat ya. Jadi teman-teman sekalian maksud saya adalah ya tugas utama di rumah apa? Bukan itu, bukan akademik. Penting nggak? Itu penting. Saya tidak mengatakan bahwa murojaah nggak penting, kemudian juga PR nggak penting. Bukan itu poinnya. Tapi ingat anak kita tuh bukan robot. Mereka punya tangki emosi yang harus kita isi. Ya, dari kelas mah geus teu diisian deui. Karena guru sok aya teu guru kemudian hiji-hiji muridnya ngajak ngobrol gitu. Aya teu guru kitu. Hese atuh da lila. Ya, komo lamun sakelasna 35. Beak we ku ngobrol irah ngajarna atunya. Betul tidak? Ya, iwatiman. Itu tugas siapa? Terutama tugas orang tua. Walaupun di sekolah juga bisa. Makanya kalau saya ngajar ke guru-guru atau saya mengatakan ke guru-guru, oke, 35 menit satu pelajaran atau 40 menit satu pelajaran. 10 menit mah ngobrol heula jeung budak teh. Ya, tapi ulah lila teuing da moal beres-beres ngobrol mangke budak geuleur ngidul cerita kolot indungna kan gitu kan Bapak indung geus panjang teuing 10 menit ya ngobrol heula. Ya gimana? At-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'lif qabla taklif. Ya mengikat hati sebelum menasehati, mengikat hati sebelum mengenalkan. Kedekatan nih attachment, attachment. Dan hari ini attachment itu para ahli psikolog, para ahli ilmu jiwa mengatakan jauh pentingnya luar biasa. Ya, nanti teh nyambung ke sel saraf, nanti teh nyambung ke lain-lain ke kondisi jiwa. Wah, Masya Allah teman-teman. Dan itu jauh lebih penting menurut saya dari sebatas
menjejali anak dengan berbagai macam informasi. Kedekatan nih waktu iman. Nanti kita bicara ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kedekatan dengan anak ya. Kapan-kapan kita harus bahas waktu iman biar jadi inspirasi. Kemudian selanjutnya, nah ini pembahasan pendidikan seks. Ya, kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, satu ya ini bab tentang etika meminta izin. Meminta izin gimana? Terutama masuk kamar. Ya, masuk kamar. Nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Kalau ada waktu kita bahas lebih detail lagi meminta izin ketika masuk kamar. Karena dalam Quran surat An-Nur ayat ke-58, 59 itu juga dijelaskan bagaimana anak meminta izin masuk kamar kita. Itu bagian daripada pendidikan seks. Ya, meminta izin masuk kamar orang tuanya. Larangannya adalah ya meminta izinnya. Kenapa larangannya adalah 3 waktu. Qobla subuh, waktu duhur, kemudian ba'da isya. Ini terlarang ini. Harus minta izin terutama. Ya, walaupun sesekali anak bolehlah tidur di kamar kita, tapi maksudnya adalah ruang kamar orang tua itu harus punya marwah gitu. Karena nanti terbukanya aurat itu di sana. Ya. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, harus punya izah, harus punya rada terhormat gitu ya. Jadi kamar nanti diupayakan untuk suami istri ya, diupayakan itu adalah untuk ayah bundanya itu punya tempat yang khusus gitu ya. Dalam pengertian, anaknya melihat ini sesuatu yang gak mudah, ada adabnya gitu ya. Itu bagian daripada pendidikan seks dalam Islam. Ayatnya Quran surat An-Nur ayat 58, 59 ya. Subhanallah. Nanti kalau kita ada waktu kita akan bahas ya. Karena pembahasannya banyak teman-teman. Pembahasannya banyak. Alhamdulillah. Terus etika melihat, memandang, pandangan, nanti dibahas itu panjang. Ya, sampai mana pandangan yang dibolehkan sampai ngebahas mahram itu ada berapa. Itu dibahas detail oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad ya. Ya, kemudian juga menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang hasrat seksual. Ini juga hati-hati teman-teman. Ini juga bagian daripada pandangan sebetulnya ya. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan anak hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa. Mulai diajarkan tuh ketika menjelang usia balik kita apa saja. Ya teman-teman sekalian. Ngerti nggak? Ya nanti masuk ke bab fikih nantinya. Makanya minimal orang tua ya, kalau misalkan contoh di rumah Quran kita atau misalkan di sekolah kita itu kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai itu pembahasan tentang balik disiapkan. Ya, pembahasan tentang balik. Walaupun tentu yang lebih intimate atau yang lebih dekat lagi, yang lebih intim lagi adalah ayah bundanya. Ya, ayah bundanya. Nanti anak ihtilam harus seperti apa, mandi wajib diajarkan sama ayahnya. Ya, nanti kalau anak perempuan kalau haid gimana? Karena ada juga yang kaget dan takut kan begitu kan? Kaget, takut, ruas, nah ini keluar getih, kan? Ya begitu ya. Maka bunda yang harus hadir. Ya, subhanallah. Walaupun tidak sedikit juga ya ibu-ibu yang masih nanya bab haid itu ke suaminya juga kan. Ini, ayah ini darah haid atau bukan? Ayah nawai bingung irating keluar getih kan gitu kan ya. Ya suaminya bingung ya waktu iman. Ya Anda harus paham kan begitu. Mana darah haid, mana darah yang bukan haid gitu kan. Ya tanyalah ke ahlinya gitu kan, disiapkan itu ilmu. Ya makanya kalau, subhanallah ya, Masya Allah, makanya para ulama itu ya sudah simpel, menetapkan ilmu-ilmu fardu ain itu sudah simpel. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan ilmu yang fardu kifayah, tapi kita tidak paham dengan ilmu yang fardu ain. Makanya ya bunda, ya belajarlah ilmu yang fardu ain. Minimal orang ibu-ibu ya minimal paham tentang darah, macam-macam darah. Nanti turunannya buat anak. Ya, subhanallah. Ya kelima termasuk pernikahan dan hubungan seks. Ini juga dibahas, tapi usia berapa? Jangan tabu ngobrol kayak begini, apalagi anak menjelang mau menikah. Teman-teman sekalian, ngobrol. Tetapi dengan adabnya. Para ulama sudah bahas itu secara jelas.
Bahkan kalau dalam kitab fikih misalkan contoh di matan Abu Suja misalkan kitab fikih atau matan kitab fikihnya Syafi'iyah misalkan itu dijelaskan kapan nikah itu bisa batal sampai dijelaskan urusan alat reproduksi itu ya sampai dijelaskan kapan nikah itu bisa batal salah satunya adalah yang berkaitan dengan alat reproduksi yang terganggu itu dibahas itu bukan tabu itu bukan sesuatu hal yang tabu gitu kalau diajarkan pada waktunya. Ya, subhanallah teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah. Diajarkan tuh. Ya, jangan sampai anak berbagai skill diajarkan, tapi yang fardu ain nggak diajarkan. Termasuk menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu menikah. Keren ya, teman-teman. Masya Allah ya. Ini pendidikan seks. Ya, termasuk anak mungkin toharoh itu bagian juga. Ya, anak tahu tentang tentang saya laki-laki, saya perempuan gitu kan karena nanti ada hukum syar'i yang berbeda itu termasuk dalam pendidikan seksualitas. Wah, subhanallah. Bersyukur kita jadi muslim. Inilah hebatnya Islam iman. Dahsyat Islam ini. Keren iman. Menurut saya amazing banget jadi muslim itu. Ya, sempurna semua. Ini yang membuat kenapa Islam itu punya peradaban hebat. Urusan yang kayak begini aja dibahas. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Kau telah kami jadikan muslim ya, betul? Mudah-mudahan kita pun wafat dalam keadaan Islam ya. Amin ya Rabb. Lanjut. Ya, ini slide terakhir. Ya. Nah, kalau Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid mengarahkan kecenderungan seksual anak atau pendidikan seksual anak itu, nah ini ada beberapa poin. Yang pertama tadi melatih anak meminta izin ketika masuk rumah atau kamar orang tua, jelas ya? Sama ya dengan tadi ya, etika meminta izin gitu ya, etika meminta izin, sama. Dan ini pun pernah terjadi teman-teman sekalian ya. Jadi di Quran surat An-Nur ayat ke-58 59 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, saya bacakan ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ayat ke-58 59. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم yang ada Quran kita buka Quran digitalnya kita buka kita biar langsung ya lihat ya nggak cukup dengar ya. Saya ulangi ya teman-teman, silakan Quran surat kita tadabbur sedikit yaitu Quran surat An-Nur ayat ke-58 59. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ayat 59. وإذا بلغ الأطفال منكم
منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Ya. Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya, sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kami dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanallah ya. Pada ketiga waktu itu, pembantu dan anak-anak yang sudah agak besar tapi belum mencapai usia baligh harus meminta izin supaya pandangan mereka tidak jatuh pada aurat keluarganya. Jadi pada pandangan aurat ibu bapaknya. Ya, subhanallah ya teman-teman, dijaga banget ya. Oh ya, luar biasa. Tapi aurat di sini adalah aurat yang paling utama, bukan aurat yang yang umumnya boleh dilihat. Jadi aurat yang khusus bukan aurat yang umumnya tidak boleh dilihat sebagaimana kepada yang bukan mahram. Ya. Jadi teman-teman, ini salah satu semangat bagaimana sangat terjaga sekali ya, terutama saat meminta izin masuk ruangan atau kamar tidur ayah bundanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kuntu khadiman li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku biasa masuk ke kamar beliau tanpa izin, biasa. Ya, pada suatu hari aku datang, masuk, kata Nabi, ya budayya fa innahu qad haddatsa ba'daka amrun la tadkhulanna illa biidzin. Berhenti wahai anakku, telah turun perintah jangan sekali-kali masuk tanpa izin, yaitu Quran surat An-Nur ayat 58 ayat 59 ini. Subhanallah ya. Ya, niatkan ajarkan adab kepada anak masuk kamar orang tua yang minta izin terutama di 3 waktu itu. Subhanallah. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, membiasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Ini juga bagian. Ya, termasuk hati-hati juga di HP, waktu iman, jangan terbiasa juga anak melihat mengumbar-ngumbar aurat ya. Ini juga mesti kita dampingi, juga hati-hati ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, memisahkan tempat tidur anak. Ya, anak dengan kita sudah dipisahkan tempat tidurnya. Wa farriqu madaji'ahum. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Ya, Islam sudah mengajarkan hal itu. Apalagi anak laki-laki, anak perempuan harus sudah mulai dipisahkan tempat tidurnya. Bagusnya kamarnya juga dipisahkan. Ya teman-teman sekalian. Makanya program mendidik anak itu bukan hanya urusan mental tapi juga urusan fisik. Terutama fisik rumah gitu ya. Harus diperhatiin. Nah, tempat tidur ya, bukan kamar tidur, itu beda. Ya, kalau laki-laki satu tempat tidur satu kamar tidur masih bisa, tapi tempat tidurnya yang beda. Ngerti ya? Kemudian hati-hati juga kalau satu selimut. Kalau satu selimut sudah tidak boleh tuh. Ya, dimakruhkan untuk bisa satu selimut walaupun satu jenis, apalagi beda jenis kelamin. Anak sama-sama laki-laki tiluan misalnya sasimutkeun, itu dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jadi satu selimut satu gitu ya. Matak selimut ulah badak-badak ting, segede sarung lah aja. Ya eme awet gitu ya, subhanallah. Ya bisa paham ya? Kemudian juga melatih anak untuk tidur dengan posisi miring ke kanan. Jangan hati-hati tengkurap. Ya, nangkuban. Nangkuban itu secara kesehatan kurang baik. Nanti ada organ-organ seksualnya yang bisa terangsang. Makanya Nabi itu pernah sampai membangunkan sahabatnya yang lagi tengkurap itu dengan kaki. Bangun. Saking itu adalah tempat tidurnya setan. Kan sok rada nyamannya, sok rada enak gitulah ya.
Begitu ya, begitu. Nah, hati-hati ya teman-teman sekalian. Maka kalau tidurnya tengkurap dimiringkan. Ya, atau setidak-tidaknya jangan tengkurap. Jangan tengkurap. Ya begitu. Subhanallah. Kemudian juga menjauhkan anak dari ikhtilat bersama lawan jenis. Nah, walaupun ikhtilat ini bukan berarti tidak gaul sama sekali. Ya, tapi ikhtilat di sini adalah apalagi bermain yang berlebihan, berinteraksi yang berlebihan begitu ya. Tapi kalau sekedar kenal, Anda jangan larang anak. Ya, kenal laki-laki, kenal perempuan, nggak jadi masalah itu mah. Ya, apalagi di fase anak-anak yang masih jauh dari baligh gitu ya. Itu hak syar'i anak. Ya, kalau guru kami menyebutnya yang mengambil Syekh Abdul Karim Zaidan, yaitu hak syar'i anak. Hak syar'i itu maksudnya secara syar'i tidak terlarang kan gitu. Tapi disiapkan nanti kalau sudah menjelang baligh juga harus disiapkan bagaimana cara interaksi atau ta'amul bersama dengan lawan jenis. Wah, Masya Allah. Keren. Selanjutnya mengajarkan kewajiban mandi janabah ketika anak mendekati urusan baligh. Wah, ini ya. Atau jangan-jangan orang tuanya juga belum paham mandinya. Wah, ini juga masalah dia. Ya, maka mandi janabah itu diajarkan oleh ayah bundanya. Ya, subhanallah. Kalau ayah bunda carilah media-media, mungkin ada beberapa buku ya yang bisa membantu anak untuk bisa sudah siap. Ada buku bagus, Aku Sudah Baligh. Ada itu bagus. Jadi buku anak menyiapkan anak untuk memasuki fase baligh itu disiapkan secara fikihnya. Ada tuh, saya lupa lagi penulisnya siapa ya. Kemudian juga 7 ya menjelaskan perbedaan jenis kelamin dan bahaya zina ketika anak mendekati baligh. Ya. Dan yang ke-8 ini paling penting dan ini solusi juga yaitu menganjurkan pernikahan dini pada anak. Walaupun sebetulnya istilahnya bukan pernikahan dini ya. Ya menyiapkan anak untuk menikah saja. Kan belum tentu juga pernikahan dini. Mungkin dini definisi kita kan? Mungkin ya. Definisi kultur kita. Mungkin ya. Buya Hamka aja nikah 19 tahun kan. Ya, kemudian Siti siapa? Istri Buya Hamka teh. Ini nonton tuh itu. Nonton naon tuh ya. Siti apa? Istri Buya Hamka teh. Ini berjamaah itu hilap. Ya Allah. Siti siapa? Rahma siapa? Siti Rahma. Yalah itulah. Itu usia 15 tahun kan. Ya, jadi kan namanya bukan dini kan. Kan namanya bisa jadi Santi, Dewi, Sinta kan gitu kan, betul ya? Bukan pernikahan dini. Namanya kan bukan dini ya. Di kita ya, itu pernikahan dini itu tabu ya, subhanallah. Saya tidak mengatakan nikahkan anak dengan segera, bukan. Tapi siapkan anak untuk menikah. Ya. Karena memang coba saya tanya, kalau anak ciri baligh laki-laki apa? Ihtilam salah satunya kan, itu yang paling utama kan. Nah, ihtilam apa? Mimpi basah. Mimpi basah apa? Dibanjur ku kolotna gitu kersare. Kan lain kan. Mimpi basah itu adalah mimpi seks. Atau mimpi basah itu adalah ada cairan yang keluar kan begitu. Ya, yang dirasakan nikmat oleh anak kita, kemudian itu adalah salah satu tanda balighnya. Sudah, subhanallah. Perempuan, cirinya apa? Haid. Kaitannya dengan alat reproduksi lagi kan, betul tidak? Laki-laki juga kan begitu. Maka teman-teman sekalian, menurut saya itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Makanya disiapkan anak untuk melalui fase itu. Kebayang nggak usia 15 tahun maksimal itu baligh. Sudah siap nih, secara biologis sudah siap. Terus anak disuruh nahan usia 25 tahun, berarti 10 tahun dah ditahan. Kebayangkan? Iman suruh ditahan gitu. Maka solusinya bukan ditahan, disiapkan. Sayang di kita adalah pendidikan itu menyiapkan profesi sebelum rumah tangga. Kalau kata Bu Eli Risman mah salah eta tahapan adalah 1 mendidik tujuannya jadi hamba Allah, 2 jadi ayah bunda atau suami istri yang baik, 3 baru jadi profesi yang baik yang hebat. Urang mah gejling ya. Langsung kaluhur profesi yang baik kayak geus hancur bari ka keluarga hancur kene jadi hamba Allah. Ya Allah gitu tuh. Iman. Karena itu
Di urang pendidikan teh langsung gajel karena profesi. Ya, kudu profesi itu, profesi ieu, gawe di ditu, gawe di dieu, gaji sakitu, gaji sakieu, daerah itu, daerah ieu gitu ya iman. Hancur tah, karek balik ke keluarga. Keluarga bubuk, karek jadi hamba Allah. Ya Allah, kenapa hidupku begini? Kamari kemana wae tuh Mas Bro, basis. Ya, puntennya. Teman-teman sekalian, tujuan mendidik anak itu jadi hamba Allah heula. Nggak jadi hamba Allah, jadi suami istri yang baik, keluarga yang baik, baru punya profesi yang baik. Itulah pendidikan yang sesuai dengan Islam menurut saya. Sepakat ya teman-teman? Ya, wallahu alam bisawab. Puntennya sakitu we lah nu tiasa kapihatur ya. Sudah teman-teman. Jadi kalau saya ini menganjurkan pernikahan dini teh menganjurkan supaya selamat. Siapkan anak. Bah, ingat tuh ada kajian di TSM dulu. Ya sebelum pandemi. Bah kata Abah anak teh dewasa nanti sudah menikah. Anak saya sudah menikah, alhamdulillah bah. Ya kalau ini mah seksualnya mah terjaga bagus gitu ya. Tapi udah terdewasain bah. Saya tanya, sekarang tinggalnya sama siapa? Sama saya bah. Ibu sudah suruh anaknya ngontrak enggak? Sudah bah. Terus saya enggak tega, jadi dicokot deui bah. Jadi nunjieun terdewasaan teh saya bah. Enggak salah istighfar ibu saya bilang gitu. Paham enggak teman-teman? Ya jadi mendewasakan anak. Ya. Jadi dewasa itu bukan tentang seberapa lama dia hidup, tapi seberapa tanggung jawab yang mampu dia pegang, yang mampu dia selesaikan. Semangat ya? Subhanallah. Tapi saya tidak mengajak juga, ayo cepat nikah. Enggak, maksudnya bukan cepat-cepat nikah, tetapi disiapkan. Ini masalahnya enggak disiapkan. Terus kita bergantung kepada umur gitu. Ya, bergantung kepada umur, nanti ya kalau 30 tahun nanti akan lebih mapan. Enggak. Rumah tangga mah ujian mapan lagi enggak berhenti-henti. Nanti mapan mah kalau sudah mati, dimasukkan ke alam kubur, dipapan dah. Eta mapan eta. Dipapan, pakai papan nih waktu itu. Pandemi itu membuktikan kepada kita teman-teman sekalian, saha nu mapan. Nunggu 15 tahun usaha ge ku pandemi bea kan kabeh, betul tidak? Ya. Ini ya maksud saya dia dewasakan anak gitu ya. Salah satunya adalah siap berumah tangga. Ya kadang kala kita udah nikah 10 tahun berapa banyak ujian tertentu habis usahanya. Usia udah 40 tahun, anak udah 4, dipecat di pabrik, pindah deh gawe. Apa yang pasti teman-teman? Sepakat ya teman-teman? Jadi tapi siapkan gitu ya. Yang jadi masalah adalah kadangkala tidak ada mental untuk menyiapkan memasuki jenjang pernikahan, itu masalah. Ya. Subhanallah. Ya diuji dah semuanya juga. Tapi hikmahnya lebih besar ketika sudah menikah. Makanya saya anjurkan ya disiapkan untuk memasuki urusan pernikahan itu. Itu salah satu. Kalau tadi kita berbicara fakta dan fenomena di lapangan yang menunjukkan banyaknya perzinahan ya di kalangan anak-anak remaja. Allahu Akbar teman-teman sekalian. Lalu kita mau mencela gitu dengan pernikahan di usia muda? Enggak teman-teman, ini masalah. Ya, hari nu kitu dicela iwatu iman, baru kalau sudah terjadi suruh nikah. Nah, tiba heula disiapkeun atuh. Ya, disiapkan untuk menikah. Wallahu alam bisawab ya. Enggak ada yang langsung dewasa. Langsung gitu kalau sudah menikah langsung aja enggak iwatu iman. Semuanya juga belajar. Ya, wallahu alam bisawab. Udahlah jangan terlalu banyak nih bahas pernikahan jadi disangkana kajian pranikah nih. Dar we hara yang nikah deui kan bahaya kan ya. Maka teman-teman sekalian, tapi maksudnya adalah persiapkan anak kita untuk memasuki jenjang itu. Ya, wallahu alam bisawab. Matur nuwun. Baik, Kang Diki. Ya, gimana kita? Udah selesai tutup atau gimana? Ada tanya jawab? Enggak, ya. Dua atau satu aja. Oke. Baik. Kita akan ada sesi tanya jawab. Paling kita nggak akan terlalu banyak, 1 sampai 2 orang aja. Teteh yang paling depan dulu, boleh teh sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ayu Ustadz. Ya. Pertanyaan saya, fenomena saat ini itu bukan cuma masalah
akibat dari kurangnya pendidikan seksual dan pemahaman mental dan spiritual anak-anak Ya. terhadap seksualitas ya Ustadz. Ya. Tapi lebih ke fenomena hilangnya peran ayah atau ibu dalam keluarga untuk mewujudkan pendidikan tadi. Itu yang pertama. Bagaimana kira-kira menyikapinya ya Pak Ustadz? Lalu yang kedua, apakah pernah atau sedang atau akan ada satu konsep atau semacam format pendidikan khusus Islami yang membahas tentang pendidikan seksual dari perspektif Islam? Karena terus terang memang anak-anak kami di sekolah Islam ya Pak Ustadz, cuma jatuhnya kalau saya perhatikan seolah-olah anak itu jadi kayak takut gitu ya, deketin perempuan tuh takut gitu. Jadi bukan karena pemahaman, nah itu yang saya pahami. Tapi insya Allah ya kalau komunikasi kita di rumah sih kita sudah berproses gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ayu betul ya bahwa tadi saya sepakat dengan itu dan tadi juga sudah disampaikan ya di sebut-sebut, disabit-sabit, disebat-sebat gitu ya tentang bagaimana itu peran ayah dan bunda. Itulah yang menjadi visi kami. Ya itulah yang menjadi misi kami di Ngajaga sebetulnya atau lebih memberikan pemahaman kesadaran terhadap ayah bunda gitu ya. Karena kesadaran ini belum mohon maaf. Alhamdulillah sekolah Islam banyak. Ya, dan itu kita harus bersyukur gitu ya. Sekolah Islam banyak timiti anu murah, gratis, murah, nu mahal, nurek abus SMP kudu 25 juta, 80 juta, aya gitu ya, alhamdulillah. Ya anu bulanana kudu 7,5 juta misalkan, aya. Alhamdulillah, saya bersyukur gitu ya, sekolah Islam itu ada, alhamdulillah banyak. Kita bersyukur, tapi ya salah satu PR-nya adalah kesadaran orang tua. Itulah yang menjadi misi kita ya Kang Diki ya, sepakat ya Kang Diki ya di TS itu salah satunya adalah ingin memberikan pemahaman kepada orang tua ya bahwa yuk kita solehkan karena banyak tadi betul kehadiran ayah bunda yang tidak. Kalau kita mau jujur tetap menyisakan banyak masalah besar di lembaga di lembaga itu ya. Kenapa? Karena tadi masalahnya bukan tidak ada ilmu, bukan masalah masalah intelektual atau tadi kutip masalah spiritual, tapi kadang-kadang tadi kehadiran ayah bunda yang tidak hadir. Padahal di sekolah bukan tidak ada hafalan Quran, bukan tidak diajar ngaji, betul nggak? Ya, mohon maaf tidak tergantikan teman-teman, tidak tergantikan. Makanya saya sepakat dengan itu. Mengoptimalkan peran keayah bundaan. Ya, sekecil apapun. Bayangkan teman-teman, sekolah mahal, alhamdulillah. Tapi anak pulang, gak ada senyum sama sekali, gak ada apresiasi sama sekali ke anak. Itu masalah. Lebaran cek saya begitu, sekolah budak geus mahal. Pulang ke rumah, orang tua gak ada sempat ngobrol. Walaupun hanya 5 atau 10 menit, gak ada sempat nanya. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran. Gak aware gitu. Ya, nah inilah yang harus kita bangun. Makanya punten, wahai Anda para pengelola lembaga pendidikan, jadikan sekolah Anda itu momentum untuk menyadarkan orang tua. Ini masalahnya kadang-kala sekolah nggak mau ngelibatin orang tua. Mohon maaf ini agak tinggi suaranya ya, biar kedengaran di waktu iman sama mereka pengelola pendidikan. Kadang-kala ngundang orang tua teh lamun SPP rek naik, ya waktu iman bayaran can kabayar karena diundang orang tua. Ya, pendidikan yang terbaik itu libatkan orang tua. Bahkan walaupun hanya sekedar share WA sebulan sekali pun untuk menyadarkan bahwa Anda itu orang tuanya, Anda yang bertanggung jawab. Ini mah sekolah lembaga pendidikan Islam, tadi teh mindsetnya soleh itu di sekolah. Buktinya apa? Enggak dilibatin orang tua. Bahkan pembagian rapot pun orang tua enggak dilibatkan. Ini masalah saya bilang, punten ya. Tahan. Ya saya agak apa ini saya bilang kenapa nggak dilibatin orang tua? Setahun sekali orang tua nggak diundang. Saya bilang pun bisa merapotan ditahan. Anda percaya? Makanya kalau saya pernah ada salah satu selebgram. Ya, sekarang Pak Nadiem punya, Mas Nadiem sekarang punya, Pak Menteri, Mas Menteri sekarang punya kebijakan sebelum masuk SD, sebelum masuk SD
boleh nggak bisa syarat baca tulis itu bukan syarat kan begitu ya, syarat kelulusan masuk SD. Oke. Saya bilang itu dari dulu Mbak, saya bilang keputusan itu. Alhamdulillah sekolah saya termasuk yang sudah menerapkan itu 3 tahun ke belakang, bahkan sebelum pandemi. Resikonya nggak disukai orang tua. Tapi itu cuma 1 tahun hunkul, tahun kedua mereka sudah percaya lagi kan. Yang saya katakan, yang permasalahannya adalah di belakang layar, punten mohon maaf guru PAUD banyak main di belakang saya bilang. Pemerintah sudah melarang, tapi karena permintaan orang tua, leskeun ka guru PAUD. Jadi lebih diajarkan. Ya, ngerti nggak mahamnya? Atau nanti kalau lulus nggak diajarkan di sekolah saya, nanti nggak masuk di SD sana karena di sana nggak nerima. Itu masalahnya. Ya, terus itu masalahnya apa? Kalau kita nggak ngajarin, saya bilang justru masalahnya Anda yang harus mengedukasi orang tua. Kita tuh punya marwah, punya lembaga teh. Lain kahayang orang tua, tapi konsep pendidikannya harus seperti apa? Tapi kalau lembaga pendidikan sudah dijadikan industrialisasi pendidikan, tak eta masalahnya. Nah, yang duit tina pendidikan, tak eta masalahnya. Itu masalah. Nanti kalau nggak begini, sekolah kami terlaku, eta masalahnya. Ya, punten ya, jadi tarik. Itu masalahnya. Ya, kesal karena tadi tidak disadarkan. Makanya kalau Anda sebagai pengelola lembaga pendidikan bagus. Tak libatkan, itu terjadikan momentum supaya berinteraksi dengan orang tua, sadarkan orang tua. Gitu, kartos tuh. Kalau Anda kelola pendidikan, sadarkan orang tua. Kalau bisa mohon maaf, ada MOU, Anda bisa menyolakkan. Nanti Pak Tepayu saya bilang begini. Ya, Anda yang mewajib mendidik anak. Kalau Anda percaya kepada kami, yuk. Kalau tidak, silahkan ke yang lain. Kan gitu orang deh. Ya, da urang mah kalau kurang murid gimana? Tah eta geus saya lamun geus kitu mah. Ya mohon maaf ya, saya sampaikan seperti itu. Jadi libatkan orang tua. Itu inti nama itu. Jadi kalau ada sekolah, sok libatkan. Itu jadikan momentum. Pasti orang tua mau kok, saya bilang. Minimal atau ya nge-share lembaga atau syarat sebelum masuk Anda harus ikut seminar tentang pentingnya orang tua dalam mendidikan, itu mudah kan? Namun perlu titah mayar itu sebagai bagian daripada syarat menyekolahkan di sekolah kami kan begitu. Ini mah kan nggak dilakukan sama sekali. Ya karena tadi mindsetnya itu cukup di sekolah, orang tua nggak mesti terlibat. Ya bahkan 1 tahun sekali itu diundang. Saya bilang rapotnya ulah dibikin. Ya, orang tuanya harus datang sesibuk apapun. Masa sih orang tua sesibuk apapun 1 tahun sekali datang ke guruna? Ya, ngaturkeun nuhun atuh. Syukur-syukur bisa jauheun mere. Makasih Bunda sudah mendidik anak, jauheun. Ya. Bari barang kirim ka guruna jauheun ieu mah. Nuhun oge henteu barang kirim tara transferan eueuh kan pika sebeuleun. Ya, mohon maaf ya. Ini autokritik buat saya jadi orang tua juga, Pak. Saya bilang, anak saya sekolah di SD negeri, tapi saya selalu tahu di mana rumah orang tuanya, di mana rumah gurunya, siapa nama gurunya. Kita datang biasakan anak untuk khidmat kepada, karena kita nitipin ke mereka kan, betul tidak? Ya subhanallah, begitu Bu. Puntennya rada naik, karena supaya tadi betul orang tua yang punya peran besar. Yang kedua solusinya, nah ini yang sudah kita tawarkan. Ya, nanti kalaupun terkait dengan teknisnya itu kita bisa banyak diskusi ya, karena ada beberapa teknis, contoh misalkan menerangkan ke anak 4 bagian tubuh yang yang penting, misalkan yang tidak boleh disentuh, mulut, dada, belakang gitu teh, kedilagukeun teh. Itu kata saya belajar dari Bu Eli Risman, sentuhan boleh, kan gitu kan ya. Ya apa tuh lagu eta? Pasti itu apa dah saya kita apa gitu kan ya. Ya, tapi ya gitu. Jadi gitu itu masalah teknis pengajaran ya, gitu. Tapi kalau ditanya Islam seperti apa? Salah satunya adalah yang tadi kita sampaikan. Itulah solusi Islam dalam pendidikan seks buat anak. Tapi lagi-lagi, yuk kita tidak ideal. Saya katakan ya saya tahu bahwa tidak ideal. Kan tidak semua orang tua teh sadar nyekolakeun anak teh, tapi setidaknya bikinlah gesekan-gesekan itu. Ya, gesekan-gesekan agar orang tua teh paham, penuh kesadaran. Siapa tahu bulan sekarang nggak sadar, 2 bulan sekarang nggak sadar, kayak bener geus budak 2 tahun di sekolah orang karek sadar pentingnya orang tua, misalkan begitu. Nggak apa-apa. Tapi kita sebagai pengelola lembaga sudah berupaya. Ya, dan tidak ideal enggak? Ya, begitu. Walau alam bisawab. Terima kasih Bu Ayu. Mangga yang satu lagi. Sudah, waktunya habis. Boleh satu lagi Pak ya? Satu lagi. Ya 8:30 kita selesai. Satu lagi. Dari Iwan ya.
Dari Ikhwan aja. Oh iya biar adil itu. Biar adil ya punten teh ya. Kita terus nanti untuk pertanyaan bah boleh nanti kita juga DM ke Tetangga Surga biar kita bisa nanti dilihat mana yang mungkin secara umum bisa dijawab bah ya di kajian selanjutnya. Kalau adil mah kita laki-laki 1, perempuan 2 itu adil. Oh gitu. Iya. Berarti 2 lagi. Ya, jadi perempuan Ikhwan 1 langsung ke sana 1. Langsung aja pertanyaannya banyak. Langsung aja pertanyaan. Oke. Baik, silakan Kang. Adil versi pembagian waris ya, bukan adil ya. Adil punya istri bukan kan ya. Itu masih salah pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Alhamdulillah selangsul ya. Siap. Alhamdulillah. Pertanyaannya cukup fundamental. Aduh berat tuh ya mah. Enggak sih, mungkin ini perwakilan bisa mewakili juga ya untuk orang tua. Jadi Ustadz, gimana caranya agar kita ini mendidik anak-anak kita di rumah agar si sabar ini bisa dipertahankan dan kalaupun jatuh tidak terlalu hilang gitu untuk sabarnya. Dan yang anehnya kenapa bisa lebih sabar kepada anak orang lain daripada ke anak sendiri? Oh iya, itu mah Anda mungkin ya. Ya. Mungkin itu sama dengan saya. pertanyaan. Oke, siap. Tapi saya akan jawaban logis nanti. Kira-kira mau pengingat. Kenapa ke orang lain lebih sabar daripada ke anak kita? Kenapa? Karena ke anak orang lain kita nggak banyak berharap, ke anak kita banyak berharap, betul? Sok, punten. Anda lebih sabar menghadap. Saya tanya ke para istri, para suami. Anda pernah nggak berharap dilayani oleh istri tetangga? Enggak kan? Makanya kalau istri tetangga nggak nanya, Anda marah nggak? Istri tetangga manyun, Anda marah nggak? Enggak kan? Kenapa? Pemajikan batur, betul tidak? Tapi kalau kita pulang ke rumah istri manyun, kesel tuh? Kesel. Kenapa? Karena berharap, betul nggak? Jadi kenapa kalau ke istri? Ini secara logis ya, penyebab logisnya gitu. Penyebab logisnya kenapa kalau ke anak kita lebih banyak marahnya, lebih banyak keselnya? Karena kita ke anak kita lebih banyak berharap. Sok punten, Anda lagi beberes ibu-ibu. Kemudian anak Anda yang 10 tahun atau yang 12 tahun cicing, ngajedog, misalkan ya. Kesel tuh, kesel. Tapi lamun anak batur nu cicingna. Kesel tuh, tentu ada anak batur. Ngerti? Paham? Kartos ya? Ya karena kita paham kan polanya? Jadi kenapa wajar gitu maksudnya? Karena kita banyak berharap. Berarti gimana? Turunkan harapannya gitu. Saya kudu punya ilmu indra keenam. Indra keenam teh naon? Nu aya bisa eueuh, nu eueuh bisa aya. Jadi kalau Anda nyuruh anak kemudian anaknya enggak nurut, anggap eueuh. Da eueuh mah taranitah bener tuh. Anda pernah enggak nyuruh anak bari anakna beuh eueuh? Aya teu? Geus. Eta ilmu indra keenam eta. Serius. Ya udah saya bilang udah geus anggap eueuh budak gitu. Enggak sih? Ya maka tadi ditanya, eueuh gitu kan, paham maksud saya? Jadi turunkan cepat harapan Anda gitu, ngerti ya? Ya karena ke anak sendiri banyak berharap gitu, turunkan. Kenapa kalau anak orang lain nggak sholat ke masjid kadang-kala kita nggak kesel? Ya atau keselnya misalkan 2 lah volumenya, tapi lamun budak orang sorangan tekan masjid volumenya bisa 8. Kenapa? Karena tadi kita berharap. Ya turunkan harapannya. Jalani prosesnya. Salah satu yang membuat sabar apa Kang? Adalah visi dalam mendidik anak. Naon orang visina dalam mendidik anak itu salah satu energi kesabaran kita. Ya, kalau kita tidak punya visi capek, lelah tuh. Capek, menguras emosi luar biasa. Apalagi jadi ayah. Makanya gak heran kenapa banyak orang tua yang pakai shortcut, jalan pintas. Ya, jalan pintasan naon? Nyarekan. Jalan pintasan naon yang mencela, jalan pintasan naon sospol, sosorongot, popolotot kan begitu ya. Ya, bukan sosial politik. Ya, karena jalan pintas. Kenapa? Karena memang menguras emosi. Ya, dan itu memang risetnya kayak begitu. Risetnya adalah orang yang paling banyak menyakiti hati itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita banyak berharap kepada orang yang terdekat, betul nggak? Tadi itu ya, sok suami Anda nggak bawa oleh-oleh, pulang dari Cianjur, pulang dari luar kota, cik atuh, cekuran kan gitu kan. Tapi kalau suami orang lain, suami tetangga Anda coba, pulang dari Cianjur nggak bawa oleh-oleh, Anda mau marah? Mau, ada salah kibatur ya. Logis gak? Gitu. Jadi maksudnya teh wajar. Nah, salah satu ya
Kang, yang membuat kita itu bisa punya energi kesabaran yang luas. Ini penting ya, karena nanti banyak variabelnya sabar itu. Dan sabar itu bukan hanya terkait dengan emosi. Ya, sebab sabar itu terkait dengan ilmu juga. Mana ayatnya? Lihat Quran surat Al-Kahfi lagi tuh. Al-Kahfi liwai. Pantasan Al-Kahfi unggal Jumat gitunya. Karena memang inspirasinya banyak. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, itu kan perkataan Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Anda mau bisa sabar kepada sesuatu yang Anda gak ada ilmunya? Ya, pertanyaannya Anda mau sabar di bidang apa? Oh, saya mau sabar di bidang IT, ilmu biar sabar. Si Hasan apa 10 ayat tentang sabar, hafal 10 hadis tentang sabar, ditangaput baju, insya Allah gancang rungsing. Saya cepat marah. Itu nahnya menikah ngabuskeun benang wae geus hese gitu kan. Ya Allah menikah kieu teh benang teh cing atuh rada gedean bolongna. Bawel, kenapa? Karena saya nggak punya ilmunya. Ya, lebih sabar tukang jahit anu teu apal hadis jeung ayat sabar tibatan si Hasan gitu. Kenapa? Karena tadi teh sabar itu terkait dengan ilmu. Jadi ada dimensi ilmu, ada dimensi emosi. Hei ibu-ibu, hei bapak-bapak, ngadidik teh butuh energi. Makanya kalau menghadapi anak, pastikan jangan tenaga sisa. Urang mah ada sisa dagang, sisa usaha, sisa gawe, sisa geus ngurus itu ieu kalek nyahareupeun budak, matak saeutik pika sebelum langsung we naik. Kenapa? Energinya sisa. Maka saya selalu bilang kepada ibu-ibu, ibu-ibu coba di manage energi teh. Ya prioritaskan anak mertua lalu anak kita. Ya, anak mertua dulu, suami dulu prioritaskan, ulah budak segala disadiakeun, ari salaki tara segala diantepkeun. Ini masalah juga. Ya insya Allah itu kiamat sugro itu. Anak mertua dulu, suami dulu perhatikan. Ya, baru anak kita, baru pekerjaan rumah. Iya pekerjaan rumah segala beres. Pekerjaan luar bareres iwat iman. Nepi kala lecir, lempeng, rapi, gara rantung ya, pakaian teh. Yang nepi ka kenteng-kenteng disikatan, wah rapi iwat iman. Tapi tempo budak ya kesel. Kenapa? Energinya habis. Energinya habis. Makanya inilah salah satu, jadi kesabaran itu ada beberapa dimensi kan. Ada dimensi tadi spiritual, ya ada dimensi tadi apa namanya itu tentang energi, ya ada dimensi tentang keilmuan. Walau alam bisawab. Wilujeng bersabar. Terakhir teh, boleh teh. Masih ada kesempatan. Satu lagi. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak. Sama-sama. Udah nanyanya? Belum. Oh belum. Kira-kira. Bangga. Jadi gini Ustadz, saya sedikit curhat ya, cuman saya ini bingung gimana ngehadapinnya. Jujur Ustadz, saya jomblo. Iya. Udah kedengaran dari suaranya. Lanjut. Jadi gini Ustadz, saya dari kecil itu dididik untuk sekolah dan les. Okay. Dan itu menghabiskan usia saya dari mulai SD sampai SMA. SMA ya. Cukup capek. Jadi saya nggak sempat ngalamin yang namanya mandi hujan, yang namanya main sungai, yang namanya jajan di warung segala macam enggak. Karena orang tua saya cukup strict. Akhirnya telat, nakalnya pas kuliah. Tapi nakalnya nggak baung-baung banget, maksudnya kayak. Tapi sekarang kuliahnya udah selesai kan? Oh udah sampai S2 dong. Udah nggak nakal lagi berarti ya? Enggak, tenang Ustadz. Nakalnya beda. Jadi nakalnya pas kuliah, tapi nakalnya itu beda. Mungkin hanya terlambat atau mungkin nilainya yang nggak begitu bagus, tidak sebagus waktu dulu sekolah. Nah, pertanyaannya, saya itu berharap anak saya itu bisa mengalami apa yang tidak bisa saya alami, mandi hujan, jajan, tapi karena yang main di sawah segala macam. Tapi masalahnya sekarang kan pergaulannya serem, Ustaz. Tapi kalau seandainya saya memperlakukan pendidikan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua saya nggak tega gitu. Jadi bagaimana ya solusinya? Tapi saya juga pengen output yang dihasil Saya juga pengen anak saya itu juga baik, pinter gitu. Gimana ya Ustadz cara ngimbanginnya? Terima kasih. Sama-sama. Solusinya pindah ke kampung saya. Karena di kampung saya ya banyak tempat lari-larian gitu ya. Banyak warung tempat nongkrong. Anak saya aja yang 4 tahun, yang 3 tahun itu kalau hilang, ya si kamar si Soheb itu nongkrongnya di warung. Aduh nganjuk deh ya Allah gitu ya. Nah itu kan pengalaman yang tidak akan tergantikan.
Untung nu boga warung lain ka maklumkeun wae da budak atuh cenah Jang Hasan. Oh ya siap. Jadi itu solusi terakhir itu mah pindah ke rumah mah ya, pindah rumah mah. Jadi begini ya teh ya. Satu, solusinya adalah terima bahwa itu bagian daripada kehidupan kita. Ya, sudah terima. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kenapa? Lihat Quran surat At-Taubah surat Al-Furqan ayat 70. Ilal ladina tabu wa amanu wa amilu ila man taba wa amana wa amila solihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, nanti Allah gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Dan mesti yakin bahwa yang kenapa tadi poin pertama adalah terima, karena Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah lupa kepada hamba-hambanya. Semua proses kehidupan itu pasti ada maksud. Supaya apa? Supaya tidak kita mengkambing hitamkan siapapun. Termasuk orang tua. Hati-hati, salah satu yang menyebabkan kita sulit mendidik anak adalah punya ketidakbaikan hati kepada orang tua. Ulah aya, sok sanajan dina hate, ulah aya. Nyalahkeun ka kolot, ulah aya. Sok sanajan dina hate, bersihkan itu. Itu yang membuat salah satu toxic parenting kita kepada anak. Kartos ya? Jadi toxic parenting itu bukan dari orang tua ke kita aja, termasuk kita, sikap kita, bukan sikap kita ke anak aja, toxic parenting aja, termasuk sikap kita kepada orang tua itu menjadi bisa toxic kepada anak. Makanya dalilnya biru abaakum tabiru abnaukum, berbuat baik kalian kepada orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Keren kan parenting Islam? Begitu teh. Jadi terima dulu, tos, cut. Ya pasti orang tua. Nah itu teh hilangkan segala bentuk keburukan kepada orang tua, pikiran negatif hilangkan. Kenapa sih orang tua teh begitu udah begini sehingga aku kayak begini. Udah, itu semua adalah asbab makhluk dan tidak ada asbab makhluk yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah semuanya. Terima, guys. Ya, yang kedua perbanyak taubat istighfar. Ya perbanyak taubat dan istighfar, terus istighfar. Kenapa? Karena kita menginginkan seperti yang kita harapkan. Ya, yang ketiga baru cari lingkungan gitu ya. Karena memang mengerikan. Dan dunia itu mengerikan. Dari semenjak Nabi Adam juga sudah mengerikan dunia mah. Bukan hanya zaman Pak Jokowi aja. Maksudnya kan akhirnya kan presiden orang Jokowi maka jeung saleuri itu. Betul tidak? Ya, kan tidak ada 3 periode kan? Ya makanya saya sebutkan bukan zaman Pak Jokowi aja kita dunia menyeramkan. Bisa nyalahkan ya gara-gara presiden anu ieu jadi Indonesia menyeramkan. Enggak urusan. Ya, dunia memang menyeramkan dari dulu juga. Sepakat teman-teman? Bukankah yang pertama terjadi pembunuhan adalah dari 2 anak Nabi Adam? Apakah tidak menyeramkan? Hidup 2 orang saja terjadi penyelewengan. Maka setiap ada pembunuhan di dunia yang tidak tertegakkan secara hak, maka Qabil mendapatkan jariahnya. Dosa jariahnya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka sudah teh, dunia mah menyeramkan. Ya, tapi kalau tidak menikah, menyeramkannya sendirian. Kalau sudah menikah, bisa bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik buat kita ya. Insya Allah. Begitu ya. Jadi yang ketiga, tosweh pokok nama adalah tadi ilmui. Dalilnya yang mana yang ilmui? Saya perhatikan, contoh Al-Maidah 50. Al-Maidah 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Lihat ayatnya, dengerin ayatnya. Wahai orang beriman, jaga diri kalian, perhatikan diri kalian. Tidak akan memadorotkan orang-orang yang sesat jika kalian berpegang teguh kepada petunjuk. Gak perlu khawatirkan siapapun yang berbuat kemungkaran. Sekelam apapun propaganda ya kekufuran, sekeras apapun ikhwatiman usaha orang-orang yang ingin menginginkan keburukan bagi generasi kita, maka ikhwatiman tidak jauh lebih mengkhawatirkan daripada kita lepas daripada hidayah Allah. Karena jadi kalau kita ada dalam hidayah Allah, kita terus bergerak, maka insya Allah teman-teman sekalian Allah jaga kita. Jadi ulah hariwang gitu nya. Abdul ge sami teh hariwang, ya Allah deg-degan gitu ya. Kalau ngobrol apalagi dengan teman-teman yang tahu dengan dunia pergelapan gitu ya. Judi mah ya, orang apal open BO ti budak SMP gitu. Open BO. Ya, ngeri lagi ya teman-teman sekalian. Ngeri, Pak. Tetapi waktu iman memang itulah sifat dunia. Oke. Mudah-mudahan nanti punya generasi kita disoleh-solehakan ya, teh ya. Terima kasih, wilujeng berjuang, insya Allah ya teman-teman sekalian. 3 itu ya teh ya. Ya 3 itu perhatikan, 1 terima, 2 banyak taubat, yang ketiga adalah
upayakan kita ya melaksanakan atau berpegang teguh kepada hidayah. Itu yang paling penting. Barakallahu fikum, terima kasih teman-teman. Saya ingin banyak ngebahas tapi kalau Allah waktunya sudah sudah habis. Mohon maaf ini offset juga ya Kang Diki ya. Biasanya kita 8:30 maksimal. Barakallahu fikum, terima kasih. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.